Sudah sejak di dalam kandungan jenis kelamin seorang manusia ditentukan, pria atau wanita. Secara genetis itu adalah proses yang hasilnya harus diterima oleh semua orang. Namun ternyata ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan proses genetik itu. Mereka merasa memiliki jiwa feminis mirip perempuan namun terjebak di tubuh seorang pria. Hal tersebut kerap kali menjadi masalah terbesar yang dihadapi beberapa orang. Parahnya mereka pun memutuskan untuk merubah jati diri mereka menjadi perempuan melalui operasi ganti kelamin atau biasa disebut dengan transgender. Tak dipungkiri, industri hiburan tanah air memiliki artis-artis transgender yang multitalenta. Beberapa nama yang populer diantaranya seperti Dena Rahman dan model cantik Dinda Syarif. Namun sebelumnya, ada sederet artis transgender yang sudah terkenal yang sudah meninggal dunia. Hal yang paling mengejutkan adalah saat akhir hayatnya mereka memutuskan untuk kembali berubah menjadi pria saat meninggal. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Dorce Gamalama. Dorce Gamalama adalah salah satu sosok transseksual terpopuler di Indonesia. Karirnya di dunia entertainment tanah air memang sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Dorce terlahir sebagai laki-laki dengan nama asli Dedi Yuliardi Asadi pada tanggal 21 Juli 1963. Dorce melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya pada tahun 1983. Identitas baru Dorce telah diakui pengadilan lewat keputusan Mahkamah Agung. Nama Dorce sendiri diberikan karena pemimpin dari kelompok tari waria. Sedangkan Gamalama merupakan nama yang diambil dari Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Kepulauan Maluku. Dia juga menambahkan namanya menjadi Dorce Gamalama Halimatus Sadiah sejak kepulangannya dari ibadah haji beberapa tahun yang lalu. Artis dan komedian Dorce Gamalama meninggal dunia pada tanggal 16 Februari tahun 2022 pada usia 58 tahun. Dorce meninggal usai bertarung melawan COVID-19 dan penyakit diabetes. Mendiang Dorce sempat membuat wasiat soal prosedur pemakaman menjelang ajalnya. Ia mengaku ingin dimakamkan selayaknya wanita muslimah. Meski begitu, wasiat Dorce yang ingin dimakamkan sebagai wanita ini menuai kontroversi dan pertentangan dari sejumlah pihak. Keinginan itu dianggap melanggar syariat Islam karena Dorce sebetulnya bukan wanita tulen. Dorce sempat angkat bicara perihal kontroversi soal wasiatnya. Ia merasa tak ada satupun pihak yang berhak untuk menghakiminya terutama soal prosedur pemakaman. Dorce meminta para ustadz dan kiai tidak perlu memusingkan kematiannya dan dimakamkan dengan cara apa nanti. Dia meminta pemuka agama Islam tidak berkomentar kurang baik dengan kematiannya. Wasiat sang artis yang sempat memunculkan polemik itu pun akhirnya tidak diwujudkan. Sebab pihak keluarga memutuskan mensalatkan dan memakamkan Dorce Gamalama secara laki-laki. Jenazah Dorce Gamalama sendiri disalatkan di Masjid Al-Hayu yang dibangun Dorce sebagaimana juga menjadi pesan dari sang artis kelahiran Solok, Sumatera Barat itu. Begitupun dengan nama yang tertulis di nisan makam mendiang Dorce Gamalama di TPU Bantarjati. Bukan nama Dorce Gamalama yang tertulis di nisan, melainkan nama asli artis 58 tahun tersebut yakni Dedi Yuliardi Asadi. Namun keluarga memutuskan untuk tetap menyematkan nama Dorce di nisan mendiang. Langkah itu dilakukan agar lebih memudahkan pihak-pihak yang ingin berziarah ke makam mendiang Dorce Gamalama. Ade Juwita. Siapa yang tak kenal Ade Juwita? Dia merupakan artis serba bisa yang khas dengan penampilan serta pembawaannya yang ceria. Namanya melejit lewat sitkom Lenong Rumpi dan serial Si Manis Jembatan Ancol bersama mendiang Kiki Fatmala dan Ozi Syahputra. Gayanya yang kemayu namun berpenampilan fisik gahar membuat banyak orang yang bertanya-tanya apakah dia seorang pria atau wanita. Sayangnya setelah puluhan tahun, jawaban atas pertanyaan itu baru terjawab jelas saat dia tak lagi bernapas. Nama Ade Juwita sendiri jelas juga bukan nama sebenarnya. Dia dilahirkan dengan nama Joni Libertiva Ateva. Karena darah Papua yang kental dalam dirinya, dia pun tumbuh menjadi pria berperawakan tinggi besar. Ade terlahir sebagai pria yang memiliki sisi feminim. Sisi feminim inilah yang lantas menjadi ciri khasnya di dunia hiburan tanah air. Ade Juwita sendiri mengaku bahwa dia mempunyai sisi itu sejak kecil. Dia mengaku mulai berdandan memakai bedak layaknya perempuan sejak duduk di bangku SMP. Ade Juwita meninggal dunia pada 6 November tahun 2015 lalu di Sorong, Papua. Dia mengembuskan napas terakhirnya di usia 49 tahun akibat penyakit mak akut dan kelenjar getah bening. Menurut penuturan sang sahabatnya Harry De Vretes,
Ade Juwita dimakamkan sesuai dengan jenis kelamin lahir mendiang yaitu pria. Gianni Stavia atau dikenal sebagai Avi merupakan seorang transgender yang terkenal menjadi model video klip untuk salah satu single hits Naif berjudul Possessive. Sebagai seorang model, Avi pernah meraih penghargaan Best Model Video Clip MTV pada tahun 2001. Tak hanya itu, Avi juga pernah meraih predikat Ratu Waria Indonesia pada tahun 1997 dan tergabung dalam grup Golden Boys. Kehadiran Avi Naif di panggung hiburan tanah air sebagai selebriti transgender saat itu memang bisa dibilang sangat fenomenal. Dia menjadi selebriti transgender yang populer sebab kerap tampil di sejumlah program televisi Indonesia. Avi Naif tercatat pernah membuat heboh publik dengan rencana pernikahannya dengan seorang pria bernama Paul Juren, padahal Avi Naif sendiri diketahui adalah seorang pria. Selama itu Avi Naif memang mengakui jika dirinya terlahir sebagai seorang wanita. Beberapa tahun mengecap mewahnya dunia hiburan, Avi harus menerima kenyataan pahit saat dirinya divonis menderita kanker paru-paru. Selama berjuang melawan penyakitnya itu, tubuh Avi menjadi sangat kurus. Avi meninggal dunia pada tanggal 19 Januari tahun 2006. Sebelum wafat, diketahui Avi sempat berpesan kepada ibunya bahwa dia ingin dimakamkan sebagai seorang pria dan menyandang nama lahirnya Joko Wiryanto Suwito. Tata Dado. Siapa yang tak kenal Tata Dado? Setiap tampil di televisi dandanannya selalu bikin heboh bak seorang diva. Riasan wajah tebal, gaun penuh bulu dan berbagai aksi lucunya di panggung selalu mengundang tawa. Nama Tata mulai dikenal di dunia hiburan melalui grup Lenong Rumpi. Ia dikenal lewat perannya sebagai waria yang genit, kocak dan selalu melakukan aksi-aksi konyol sehingga mengundang tawa. Semasa hidup, cerita asmara Tata Dado bisa dikatakan nyaris tidak pernah terdengar. Bisa dibilang Tata Dado terbebas dari gosip yang seringkali menghantui para artis dan selebritis di Indonesia. Meski kerap berdandan seperti wanita, Tata merupakan sosok layaknya pria kebanyakan dalam keseharian. Dia memang dikenal total dan menghayati perannya sebagai seorang entertainer. Menjelang akhir tahun 2000-an, nama Tata perlahan redup di panggung hiburan. Hal tersebut bukan karena karirnya tak lagi moncer, melainkan akibat sakit-sakitan. Namun Tata tak menyerah begitu saja. Ia sempat keluar masuk rumah sakit dan menjalani berbagai pengobatan medis serta alternatif untuk sembuh. Namun takdir berkata lain, Tata Dado diketahui meninggal di usia 47 tahun pada tahun 2013 silam. Kepergian Tata Dado tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi publik, keluarga dan para sahabatnya. Berbeda dengan Dorce Gamalama yang memaksa dimakamkan selayaknya wanita muslimah. Meskipun statusnya sebagai perempuan diakui sah secara hukum. Artis bernama asli Muhammad Fattah yang kini berusia 35 tahun ini mengungkapkan niatan tulus untuk menghormati jati dirinya sebagai pria. Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah podcast bersama Abel Kobra dan Pras Teguh. Lucinta Luna menyatakan bahwa jika meninggal suatu hari nanti, dirinya berharap dimandikan sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Dalam perbincangan tersebut, awalnya Abel menanyakan apakah Lucinta Luna ingin dimakamkan sebagai laki-laki atau perempuan. Dengan serius, Lucinta Luna menjawab bahwa dirinya ingin dimandikan dan dimakamkan secara laki-laki. Sejumlah warganet mendengar hal tersebut pun berharap Lucinta Luna segera mendapat hidayah. Ada pula yang merasa lega akhirnya Lucinta Luna mengakui identitasnya sebagai laki-laki.